Ada yang mengatakan hidup mati di tangan Tuhan, betul nggak? Iya, benar. Betul. Jadi apa kita tidak perlu makan karena hanya berserah bahwa hidup mati di tangan Tuhan? Tidak makan, tidak apa-apa pun, saya tetap akan hidup seumur hidup. Karena apa? Karena saya sudah ditakdirkan berumur sampai 70 tahun misalnya. Apakah mungkin orang tidak makan, tidak minum, semua orang tidak makan, tidak minum, dan hanya mengandalkan usia takdirnya? Nggak bisa. Contoh nih misalnya Kak Mas Hendra, DNA kita itu kan disiapkan mungkin umur sekian. Tapi kan ada pemendekan telomer. Telomernya memendek sehingga menua lebih cepat atau bahkan mati lebih cepat. Karena apa? Karena banyak dibebani oleh stresor-stresor. Betul nggak Mas Hendra? Nah, jadi kan yang tadinya harusnya berumur panjang, malah bisa berumur pendek. Nah, itu contoh bagaimana kemudian dibutuhkanlah satu free will, dua usaha kita, bagaimana kita menggunakan kekuatan kita. Ini kan saya tanyakan karena memang misal gitu aku menghendaki gitu, ada suatu acara gitu Pak Wayan, wah acaranya 18 hari gitu kan. Terus karena aku punya free will, merasa punya free will gitu ya, merasa bisa meng-create jalan hidupku sendiri gitu ya, nanti pas waktunya hari H lah, nggak jadi 18 hari gitu ya. Dan ternyata memang sebenarnya dari 1 tahun yang lalu acara itu sudah di-create cuman 10 hari gitu kan. Cuman aku mencoba untuk men-set gitu ya. Dan pada saat hari yang sama gitu, tadinya 18 hari jadi 10 hari, terus kepotong libur cuman jadi 2 hari gitu. Jadi aku izin di kantor cuman 2 hari gitu kan. Dan itu berulang-ulang case seperti itu gitu. Satu sisi kan aku merasa wah ini karena free willku sendiri deh gitu, aku bisa mencipta gitu. Tapi di sisi lain, wah jangan-jangan reaksiku yang seperti ini juga sudah di skenario gitu. Itu bisa digeneralisir juga ketika kita lahir dari anaknya orang nggak mampu. Reaksi kita untuk menjadi orang yang memiliki software kemakmuran yang bagus itu jangan-jangan juga sudah dikasih sana gitu. Itu gitu Pak Wayan ya. Saya kasih contoh nih, tentang tanggal 11 di Boyolali nanti. Iya. Kalau saya tidak menggunakan free will saya, membiarkan skenario semesta, kalau memang saya sudah akan ke sana, tidak ke sana juga tidak ke sana. Lalu saya biarkan dan saya tidak tanya kepada Pak Made bahwa saya ada peluang ke sana, tidak melakukan negosiasi gitu misalnya, apakah akan terjadi? Atau misalnya semesta tiba-tiba aja Pak Made bilang begini, di acara tanggal 11 di ashram kita batalkan. Berarti saya ada peluang untuk datang ke Boyolali. Tapi kalau saya nggak ngomong bahwa peluangnya ada, apakah saya tiba-tiba akan datang ke sana? Ya nggak bisa. Tetap aja saya harus bicara karena free will saya, betul nggak? Iya. Nah makanya itu tentang takdir dan nasib sebenarnya. Sampai kemudian takdirnya, keadaannya berubah sesuai keinginan saya, atau tidak berubah seperti keinginan saya, baru kita katakan takdir. Jadi selama itu belum terjadi, saya nggak tahu ini akan free will apa tidak. Ya bisa saja ketika saya konekkan ke Pak Made bilangnya begini, wah nggak bisa dek, itu nggak bisa diubah soalnya kita sudah begini. Bisa jadi kan? Tapi kan saya dengan free will tetap harus menyampaikan negosiasi itu. Nah disitulah kemudian kita diberikan improvisasi. Ya. Karena ketika kemudian, free will itu nggak ada gitu, terus apa gunanya kita melakukan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, gitu kan ya? Betul. Kita seolah-olah hanya jadi boneka aja, tergantung yang gerakkan gitu ya. Betul. Dan ternyata tidak seperti itu juga, penjelasannya cukup komprehensif yang disampaikan oleh Pak Wayan ya. Apakah sebenarnya yang kita lakukan sudah tertulis dan ditentukan oleh sebuah proses biologis dalam otak, atau justru segala keputusan kita sudah dikendalikan oleh sesuatu hal yang tidak kita kenal? Dan jika kehendak bebas hanya ilusi, untuk apa eksistensi kita gitu? Ini mungkin bisa dijelaskan secara filosofis, neuroscience begitu. Secara filosofis dan neuroscience gitu, kira-kira bagaimana Pak Wayan? Supaya ini lebih detail lagi saya memahaminya gitu. Ya. Kita kalau bicara tentang neuroscience susah bicara tentang otak sebagai ini. Tidak semua orang punya bayangan. Kita pakai komputer aja kalau demikian. Komputer kan punya program default.
Iya. Ya, kalau kita tekan keyboard yang ini akan muncul huruf L, huruf ini. Tapi kan kita punya kehendak bebas untuk menekan L atau apa gitu, menciptakan sendiri kan. Ya, komputer diciptakan sedemikian rupa oleh pabriknya. Kita mungkin tidak punya kemampuan untuk mengubah program-program aplikasi di dalamnya. Gitu. Tapi kan kita bisa menggunakannya sesuai kehendak kita. Ya, file Word aplikasi Word digunakan untuk nulis ini. Tapi apa yang mau ditulis kan bisa kehendak kita. Misalnya ini kita siapkan pakai dictionary gitu misalnya. Begitu tekan L, begitu kita tekan L sama A, nanti dia munculkan mau tulis lagi apa langsung apa gini kan sering kan kita punya free will untuk memilih. Ya milih lagi langsung lama dan seterusnya. Nah artinya mereka punya kemampuan disiapkan skenarionya untuk ini, tapi kita punya sesuatu yang bisa kita gunakan ya disebut free will tadi. Kita main di komputer aja. Kita sebagai pengguna punya hak gitu. Ya, tanya sama produsen komputer misalnya. Pernah nggak dia ciptakan komputer itu untuk dipakai berbuat jahat atau berbuat baik? Enggak, komputer diciptakan untuk apa adanya kayak gitu. Medsos pernah nggak diciptakan untuk menghancurkan manusia? Enggak. Yang menciptakan penghancuran manusia dengan menyebarkan fitnah-fitnah hoax itu kan manusia dengan free will-nya gitu. Nah, kalau kita main di wilayah itu, nah berarti kita punya sesuatu. Kita punya free will untuk menggunakan apa, menuliskan apa di situ gitu. Ya, aplikasi disiapkan. Photoshop bisa dipakai untuk montase gitu. Tapi kalau kita mau montase gimana? Menggabungkan tubuh orang seksi dengan nenek-nenek gitu misalnya. Nah, itu kan free will kita untuk bikin hancur atau bikin orang cantik kan kita. Ya. Oke. Mudah-mudahan kebayang sih. Ya, udah mulai kebayang sih bahwa memang ada porsinya sendiri-sendiri sih ya. Oke. Ada yang mengatakan bahwa kebebasan bukan tujuan, tetapi jalan untuk menemukan batasan-batasan. Sehingga kebebasan yang benar-benar kamu miliki hanya ada di dalam pikiran gitu ya, kira-kira ya. Baik, Pak Wayan, saya sudah mulai ada gambaran gitu. Berarti kan memang free will itu ada. Free will itu ada gitu. Karena ketika kemudian kita sudah sadar ini gitu, kita kan menjadi lebih percaya diri gitu untuk menentukan jalan hidup yang seperti apa gitu kan ya. Secara medan kuantum kan ilmunya kan ya menyelaraskan pikiran dan perasaan. Begitu nggak sih Pak Wayan sebenarnya? Untuk menentukan jalan hidup yang kita pilih itu kan kita mau serba mudah, serba beruntung gitu. Serba dikelilingi harta, serba dikelilingi wanita. Itu kan tulisnya kan pikiran dan perasaan berkontribusi ya Wayan ya. Betul. Dengan berbagai konsekuensinya. Nah, kalau bicara tentang kuantum, mungkin Mas Hendra sudah pernah dengar penelitian yang itu kan. Bagaimana sebuah proton ditembakkan, kemudian ternyata ketika mau direkam, hasilnya berbeda dengan ketika tidak direkam. Seakan-akan proton itu punya free will, tahu masa depan. Saya kalau direkam, maka saya akan hanya menunjukkan satu titik cahaya. Tapi begitu tidak direkam, saya akan menunjukkan berbagai titik cahaya, seakan-akan dia tuh bias gitu. Nah, dia seperti tahu apa yang diinginkan oleh orang yang mau merekamnya. Nah, dalam hal seperti itu kan kita paham kehendak bebas kita juga berkaitan dengan situasi yang lain, frekuensi di luar diri kita. Gitu. Ya, kalau kehendak bebas kita mungkin selaras dengan kehendak bebas orang lain, nyambung. Nah, contoh nih misalnya, kalau misalnya undangan ke Boyolali itu selaras dengan kehendak di sana, gitu. Nanti bisa berubah situasi di Ubud. Di sana bisa batal, di sana jadi, dan saya ada waktu. Kalau skenarionya tidak menselaraskan, ya tidak bisa. Oke. Nah, ini nih penting juga untuk kemudian dikomentari oleh Pak Wayan gitu. Di satu sisi mereka percaya penuh dengan kekuatan pikiran dan perasaan yang selaras gitu, sehingga bisa membuat target goal gitu, dan kenyataannya banyak orang yang berhasil dalam hidupnya gitu. Even Pak Wayan dulu juga melakukan hal yang sama gitu. Aku nanti pengen begini gitu. Tapi di perspektif yang baru ini gitu,
kita disuruh stay di kesadaran. Kita adalah kesadaran yang besar ini gitu. Kita sudah nggak kurang apa-apa gitu ya. Sehingga semua yang datang di dalam hidup kita harus diterima aja semuanya tanpa untuk bikin target A, B, C. Justru dengan membuat target, ini justru malah membatasi sendiri gitu. Nah, ini kan orang bingung gitu, paradoks gitu. Padahal dua-duanya menurutku benar sesuai fase atau bagaimana ya. Saya pengen tahu menurut Pak Wayan itu gimana sih benang merahnya sebenarnya gitu. Ya. Ada yang mengatakan hidup mati di tangan Tuhan, betul nggak? Iya, benar. Betul. Jadi apa kita tidak perlu makan? Karena hanya berserah bahwa hidup mati dengan Tuhan. Tidak makan, tidak apa-apa pun, saya tetap akan hidup seumur hidup. Karena apa? Karena saya sudah ditakdirkan berumur sampai 70 tahun misalnya. Apakah mungkin orang tidak makan, tidak minum, semua orang tidak makan, tidak minum, dan hanya mengandalkan usia takdirnya? Nggak bisa. Contoh nih misalnya Kak Mas Hendra, DNA kita itu kan disiapkan mungkin umur sekian. Tapi kan ada pemendekan telomer. Telomernya memendek sehingga menua lebih cepat atau bahkan mati lebih cepat. Karena apa? Karena banyak dibebani oleh stresor-stresor. Betul nggak Mas Hendra? Nah, jadi kan yang tadinya harusnya berumur panjang, malah bisa berumur pendek. Nah, itu contoh bagaimana kemudian dibutuhkanlah satu free will, dua usaha kita, bagaimana kita menggunakan kekuatan kita. Gitu. Nah, misalnya tuh begini, tubuh kita memang bisa mengolah makanan menjadi energi. Tapi yang diolah dari makanan itu apa? Kan energi matahari. Energi matahari diolah oleh tumbuh-tumbuhan menjadi makanan, rumput menjadi padi. Rumput diolah menjadi daging oleh hewan, lalu kita makan padi dan daging. Kenapa nggak langsung aja makan matahari, energi matahari? Kan kita butuh proses. Nah, dalam proses itulah kita terlibat. Nah, walaupun takdir kita yang kita makan adalah energi, ada proses kita melibatkan diri di dalamnya itu. Nah, sama dengan tadi itu. Kalau kita tidak melibatkan diri kita dengan kekuatan pikiran dan perasaan kita, hanya berserah kepada semesta, kita sudah melihat banyak orang berserah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dalam ilmu kuantum itu kan, yang disebut berserah itu apa? Kita melakukan hal yang terbaik. Perasaan adalah energinya, pikiran adalah ketepatannya, tapi begitu kita membidik sesuatu dengan ketepatan bidikan kita, dengan yang namanya perasaan kita tenang, anggaplah kita punya perasaan tenang dan optimisme, percaya diri bahwa bidikan itu akan kena. Begitu kita lepaskan, disitulah kemudian semesta itu sendiri punya cara, entah angin, entah apapun, bisa membantu, bisa mengubah harapan kita, betul nggak? Tapi kalau kita sembarangan gitu, sembarangan aja panah, langsung kena nggak dia? Enggak. Nah, peran pikiran dan perasaan kita di situ, Mas Hendra. Perasaan tenang, bidikan yang tepat, baru sisanya. Semesta yang menggerakkan. Nggak bisa kita taruh panah kita, mudah-mudahan sasarannya kena. Taruh aja, doakan, nggak bisa. Ya. Tapi ini penting untuk dikonfirmasikan, Pak Wen. Jadi ketika kemudian kita sudah punya mindset yang positif gitu ya, diikuti oleh perasaan yang positif pula begitu. Tiba-tiba teman-teman kan pengennya langsung semuanya berubah sesuai dengan pikiran dan perasaan gitu. Padahal menurutku sih derivasinya pikiran perasaan yang sudah selaras itu akan melahirkan sebuah action, akan melahirkan sebuah tindakan sehingga kemudian realita itu berubah gitu. Betul. Ini penting untuk kemudian digarisbawahi begitu ya. Poinnya perubahan itu ada di tindakan gitu. Kita bertindak melakukan sesuatu yang nggak dilakukan banyak orang sehingga hasilnya kita mendapatkan sesuatu yang nggak didapatkan banyak orang pula gitu. Nah cuman baru bisa benar-benar bertindak action itu ketika pikiran dan perasaan sudah selaras atau gimana yang benar gitu Pak Wayan. Ya, itu sebabnya kita pakai law of attraction. Tiga law tadi. Berdoa, law of affirmation. Law of affirmation. Jadi kita doakan, kita ucapkan pikiran.
law of attraction. Kita menarik. Iya. Menarik dengan ucapan kita, menarik dengan perilaku kita, semua hal-hal yang kita inginkan yang selaras dengan apa yang kita doakan tadi. Law of action. Kan 3 hal itu. Law of affirmation, doa, mantra, apapun ucapan kita. Kemudian law of attraction, bagaimana energi kita, perilaku kita, sikap kita yang menarik, ya, menarik apa yang kita inginkan datang. Tapi kan kita harus law of action juga. Contoh. Misalnya saya lagi haus ini. Saya membayangkan, saya berdoa mudah-mudahan Mas Hendra menyiapkan saya air gitu misalnya. Dalam pikiran saya. Lalu law of attraction saya bilang, saya panggil Mas Hendra, kepekaan Mas Hendra dengan mengatakan saya seakan-akan saya haus. Nah, Mas Hendra yang peka, kayaknya Pak Wayan haus. Lalu Mas Hendra menyediakan air di sini. Tapi kalau saya tidak melakukan law of action, tidak action, ya tetap aja saya kehausan, betul nggak? Iya. Tetap aja saya kehausan, gitu. Tetap haus saya. Tetap haus. Jadi yang terpenting itu yang terakhir, law of action. Law of action. Oke. Makanya doa itu sama, bukan hanya doa juga sama kan. Do affirmation, do attraction, tarik dengan cintamu, tarik dengan kasih sayangmu, semua yang kamu inginkan, dan terakhir do action. Oke. Do affirmation, do attraction, do action. Kalau action aja tanpa afirmasi, tanpa attract, lebih gimana? Hasilnya kan lebih ini Pak Wayan sebenarnya. Ada kadang-kadang ada misalnya begini, banyak orang ujian ini, dia belajar semua, dia belajar, tapi ketika dia tidak terbimbing, ya kadang-kadang yang diuji itu bisa di luar yang dia pernah baca gitu kan. Tapi kalau dia ada doa, nanti kan dia dibimbing oleh semesta yang lain bahwa apa, jangan baca yang itu, kayak enggak keluar di situ, keluarnya yang ini. Nah, disitulah keberuntungan kita bermain. Karena pikiran kita terbatas. Action kita terbatas. Misalnya nyetir dengan benar nih. Do action. Dia nyetir dengan benar, dengan tenang dan sebagainya. Tetapi kemudian tanpa adanya doa, kita nggak tahu kapan tiba-tiba ada mobil nyelonong kepada kita. Keberuntungan kita nggak ada. Tapi ketika kita ada dorongan yang lain, tiba-tiba kita bisa melengos sendiri untuk menghindari sesuatu yang nggak kita sadari. Nah, itu contoh bagaimana doa bisa membantu juga. Iya. Oke. Nah, baik itu teman-teman di segmen ini tentang apa tadi, kehendak bebas ya. Seru sekali. Terima kasih Pak Wayan. Sama-sama. Aduh, oke. Kita lanjut. Satu segmen, terus setelah itu kita pindah kamar ya Wayan ya? Ya. 1, 2, go. Oke. Jadi kita pengen tanya sama Pak Dr. Wayan Mustika teman-teman soal soal medan kuantum gitu ya. Katanya gini Pak Wayan, kita ini satu dan terhubung dengan semua yang ada gitu ya. Dengan manusia-manusia yang lain, dengan binatang, dengan tumbuhan, kita semuanya terhubung gitu. Sehingga ketika kemudian ada sebuah peristiwa gitu, yang peristiwa itu sebenarnya adalah negatif menurut kacamata pikiran kita, tapi terus kita meresponnya positif, itu justru kembali kepada diri kita gitu. Yang terpenting bukan faktanya apa, tapi respon terhadap fakta itu bagaimana gitu. Meskipun kejadiannya negatif, tapi kalau respon terhadap fakta kejadian itu positif, yang akan kembali dalam diri kita adalah positif gitu. Nah, di titik ini kemudian kita tidak perlu lagi mengubah yang di luar gitu. Yang perlu kita ubah adalah yang di dalam gitu. Nah, terus andai kata kemudian Pak Wayan ini orang yang tidak jujur gitu. Terus kemudian aku mengatakan, oh ya sayang ya, Pak Wayan tuh orangnya nggak jujur, orangnya pembohong. Itu katanya juga akan terpantul kembali ke diri saya juga gitu. Nah, saya pengen Pak Wayan kita diskusi soal ini, karena ini menjadi penting sekali. Jika memang itu benar, maka kan enak sekali hidup ini, semuanya kita respon dengan sangat indah gitu. Monggo Wayan. Betul. Misalnya kalau kayak tadi cerita sederhana tadi, begitu Mas Hendra mengatakan
Pak Wayan ternyata tidak jujur, Pak Wayan ternyata pembohong. Berarti Mas Hendra akan kehilangan kepercayaan pada saya. Pasti dong. Berarti apapun yang saya katakan, Mas Hendra tidak akan percaya, walaupun itu kebenaran. Nah, sama seperti itu Mas Hendra. Nah, orang yang percaya akan menganggap itu kebenaran, orang yang tidak percaya akan menganggap itu kebohongan. Nah, sama dengan dulu lah. Ketika Galileo Galilei mengatakan, apa Kopernikus yang mengatakan bahwa, Galileo Galilei kalau tidak salah, mengatakan bahwa bukan bumi ini pusat tata surya, tapi matahari pusat tata surya. Yang percaya akan mengatakan, oh, berarti heliosentris. Tapi bagi yang percaya geosentris, dia akan mengatakan, bukan matahari yang menjadi pusat tata surya, melainkan bumi. Semua berputar mengelilingi bumi. Itu faktanya. Nah, dia bilang gitu. Semuanya berputar. Matahari berputar, bulan berputar, bintang-bintang berputar gitu. Terus yang mendapatkan kebenaran siapa? Tentu kita tahu sekarang ini yang akhirnya mendapatkan kebenaran adalah yang percaya apa kata si Galileo Galilei. Nah, termasuk seperti itu. Jadi percaya apa tidak percaya itu semua kembali kepada kita. Seperti halnya Tuhan, karena apapun yang hadir di dunia ini sifatnya dualitas. Mau kita turunkan Tuhan, akan ada dua yang berbeda pendapat. Yang satu percaya, yang satu tidak percaya. Apapun itu. Yang mengatakan gelap itu penting, ada. Yang mengatakan siang itu penting, ada. Yang mengatakan ini angka 6, yang mengatakan angka 9, ada. Nah, cuman orang bijaksana akan melihat dua-duanya sama penting. Nah, jadi orang bijaksana tidak akan mengubah di luar dirinya, tapi mengubah sudut pandangnya sendiri. Contoh ini. Orang-orang yang berkepentingan untuk hujan, ya, seperti petani, begitu dia sedang mau menanam padi dan hujan turun, terima kasih Tuhan, Engkau begitu maha pengasih, maha penyayang. Lah, perusahaan laundry yang lagi mau jemur pakaian, ya Tuhan, kenapa Engkau kirimkan bencana hujan ini? Nah gitu. Jadi bukan sesuatu di luar diri itu yang bermasalah, cara kita menyikapinya seperti yang Mas Hendra tadi katakan. Lebih konkretnya gini lagi Pak Wayan, mungkin ya. Katanya yang di dalam itu, aku menyebut di dalam itu medan kuantum, ini kaitannya sama pikiran sama perasaan sih ya. Itu katanya adalah realitas primer gitu. Nah, yang terrefleksikan di luar ini sebagai realitas sekunder gitu. Jadi apa yang kita alami di realita hasil dari apa yang ada di dalam gitu. Misal ini ini mungkin ada kaitannya dengan cara kerja pikiran bawah sadar gitu ya. Ketika di jalanan lagi macet gitu. Kita menyebutnya nggak macet kok, waduh nggak apa-apa deh, ini jalanannya penuh gitu ya, karena bawah sadar kan nggak bisa membedakan gitu diri kita dengan orang lain gitu. Misalnya penuh itu kaitannya rezeki bisa penuh semuanya, tapi kalau macet, waduh rezekinya macet, jodoh macet dan seterusnya gitu. Kira-kira sampai di level itu nggak sih sikap-sikap respon kita terhadap sebuah kejadian di luar itu benar-benar bisa mempengaruhi perjalanan hidup kita apa enggak sih kira-kira? Benar, bisa. Betul. Karena ada beberapa hal. Ada yang mengatakan apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Kemudian apa yang kita benci akan mendatangi kita, apa yang kita cintai juga akan mendatangi kita. Karena konsepnya kan begini, Mas Hendra. Kembali ke cerita dulu, kecerdasan menunjukkan kemampuan jadi energi, energi memadat jadi materi. Nah, kecerdasan semata tak terbatas itu realitas primernya tadi. Begitu dia sifatnya gaib, maha gaib. Begitu menjadi energi, dia gaib. Tampak tidak kelihatan, tapi bisa kelihatan seperti cahaya, seperti suara gitu. Kita nggak bisa menangkap suara, kecuali ada gendang telinga. Tapi kemudian memadat jadi materi. Memadat jadi materi. Nah, di sini tampak seakan-akan nyata. Inilah realitas sekunder di sini gitu. Nah, jadi kalau pikiran sadar kita menggunakan kekuatan kecerdasannya, kekuatannya, energinya untuk menciptakan sebagai co-kreator itu, kenyataan bisa berubah. Saya kalau kadang-kadang itu, kita semua mungkin sudah sering, kadang-kadang itu kalau lagi buru-buru, Mas, saya bayangkan di jalan raya itu semuanya lagi hijau semua.
itu bisa ngepas kita. Lagi buru-buru tuh ngepas, pas sampai di traffic light yang ini hijau gitu. Tapi kalau dari rumah sudah, aduh ini kayaknya macet semua. Nah, langsung kena macet Itu tuh bisa jadi. SMA kelas 3 aku pernah bawain. Oh ya. Lampu hijau terus dari Tuban sampai Surabaya. Ini nyata itu. Jadi aku bener-bener percaya dengan kekuatan pikiran setelah itu tuh bawain. Iya, memang bisa gitu. Cuman kalau pas itu kebetulan juga Iya. frekuensinya banyak orang menggunakan hal yang Syarat sama. ketentuan berlaku lah ya. Iya, gitu kan. Iya, Kadang-kadang kita benturan. Seperti yang dibilang itu apa namanya? Ini mengeluarkan cahaya merah. Ini mengeluarkan cahaya kuning. Benturan keduanya mungkin jadi orange. Oh iya. Nah, benturan keduanya kadang-kadang nggak membuat kita kok kayaknya berbeda pikiran. Karena kan kadang-kadang pikiran kita berbeda kepentingan dengan pikiran yang lain. Sementara kita berada dalam satu komunitas. Misalnya itu begini, kita punya pasangan hidup. Kita pingin kaya. Lalu pasangan hidup kita saking spiritualnya, dia bilang begini, aku ingin bebas dari segala kemelekatan duniawi. Nah, nggak nyambung dia. Nggak nyambung. Bisa saja dia irisannya di mana? Lekas punya, lekas habis. Yang ini aku ingin cepat kaya. Yang ini mengatakan aku ingin bebas dari kemelekatan atas kekayaan. Nah, ini dapat semesta mengirimkannya kebanyakan rezeki. Tiba-tiba yang ini terisi juga keinginannya. Rezekinya hilang tiba-tiba, entah karena apa gitu. Yang ini ngisi, yang ini ngabisin gitu. Ada yang begitu. Jadi kalau misalnya kita lagi melihat peristiwa misalnya orang tertangkap KPK gitu ya, berarti respon di dalam tetap harus positif misalnya. Oh dia tingkat kejujurannya masih 0 gitu ya. Jadi tidak memasukkan kata-kata yang negatif di dalam pikiran. Karena ketika kemudian yang paling banyak masuk di pikiran itu katanya kan setiap hari kita berpikir selama 60.000 gitu Bapak ya, 60.000 kali gitu. Nah itu kalau buahnya kata-kata yang kita masukkan negatif, ya benar-benar bisa memantulkan yang negatif gitu. Nah ini kan kalau kita bisa begitu Pak Wayan, semua kejadian yang buruk selalu kita maknai positif di dalam diri itu kan keren gak sih Pak? Keren. Karena kalau ada orang ketangkap KPK, kita anggap dia guru. Guru yang sedang mengingatkan kita untuk tidak seperti itu. Karena apa? Kan ini, hidup ini kan pelajaran karma. Pelajaran karma itu artinya begini, kalau kita berbuat ini dapat ini, berbuat itu dapat itu. Makan garam dapat asin, makan gula dapat manis, makan cabai dapat pedas gitu. Tapi kan kita nggak harus mengalami semua orang. Walaupun kita butuh mengalami semua yang dialami, kita butuh merasakan apa yang dialami semua orang. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Tapi kalau yang buruk cukup kita belajar dari pengalaman orang gitu itu. ya. Sehingga kita tidak perlu mengambil perannya dia. Gitu. Jadi semesta itu sebenarnya sudah berkah luar biasa. Nah, kalau boleh semesta itu jadi guru yang tak kelihatan ya. Misalnya Mas Hendra. Anggap saya ini adalah semesta yang sedang jadi guru yang nggak kelihatan. Saya akan menunjukkan ke Mas Hendra. Itu loh Mas Hendra. Kalau Mas Hendra menipu, kayak gitu. Kalau Mas Hendra ngebunuh orang, kayak gitu. Nah, kita yang diajarin kayak gitu dengan pengalaman orang lain kan jadi mikir, oh kalau saya nggak pingin kayak gitu, ya jangan kayak gitu. Nggak ingin mendapatkan pedas, jangan makan cabai seperti dia. Nggak ingin dapat manis, jangan makan gula kayak dia. Jadi, kita nggak perlu menjadi semua orang. Kalau enggak, kita harus lahir ke dalam diri setiap pemain peran itu. Hanya untuk bisa mengalami semua rasa itu, betul nggak? Nah, gitu. Tapi kalau kita misalnya dapat mengerti apa yang dialami orang, dapat merasakan, nah cukup. Itulah yang disebut dengan ajaran empati. Kita nggak usah lahir jadi semua orang. Kita sudah mengalami rasanya menjadi seseorang yang mengalami hal yang sama. Seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi bahwa faktanya menjadi tidak penting. Yang paling penting adalah respon terhadap fakta. Gitu. Meskipun kejadian tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi selalu kita tarik di dalam yang positif-positif, sehingga kemudian itu bisa menjadi sebuah fokus gitu. Karena ini soal atensi aja. Pak Wayan bisa seperti ini karena atensinya di pengetahuan gitu. Orang bisa banyak rezeki, bisa dapat peluang karena atensinya ke situ gitu. Dan atensi itu dimulai dari
kata-kata yang mungkin selalu fokus di dalam gitu. Nah, bedanya keinginan dengan yang sudah menjadi fokus di dalam itu bedanya apa, Pak Wayan? Parameternya apa gitu? Kalau keinginan dia hanya saya ingin itu kena. Oke. Tapi kalau fokus, ya namanya fokus berarti dia sudah membidik. Oke. Dia sudah action di situ. Keinginannya sudah bergerak ke arah yang ini. Nah, jadi kalau kita, aku ingin kaya. Kenapa orang dengan keinginan saja tidak menjadi kenyataan? Karena dia hanya ingin. Tapi kalau dia mulai visualisasi, dia membidik, dia fokus kepada apa yang dia inginkan. Sudah mulai visualisasi. Visualisasi, afirmasi, itulah mulainya dia. Kalau enggak kan, kalau segala keinginan kita tercapai kan kacau kita. Benar. Gawat. Ya, makanya pada akhirnya kita harus melakukan sesuatu. Nah, itu sebabnya action itu penting. Kalau semesta misalnya, cukup dengan kekuatan pikiran semua akan menjadi kenyataan, hancur dunia ini hancur, Mas. Makanya kita belajar fokus gitu. Nah, sekarang jika kemudian yang terjadi adalah seorang ibu melihat di depan mata kepalanya sendiri anaknya yang masih balita itu terlindas ketika kemudian suaminya mau mundur gitu mobilnya dan terinjak oleh mobil gitu dan meninggal dunia gitu. Kan kita diajari untuk melihat sesuatu kejadian yang negatif, bagus itu, dan mencari reasoning yang bisa kita terima sesuai dengan rasionalisasi gitu. Bagus itu, jalanannya penuh, aku bisa ngabisin buku yang belum selesai ku baca, aku bisa bikin judul gitu, tidak negatif kan responnya gitu. Tapi kalau yang terjadi seperti yang dialami ibu tadi begitu, melihat anak yang dia sayangi terlindas mobilnya sendiri yang dikendari suaminya gitu. Bagaimana caranya respon yang positif? Kalau kita mau merespon yang positif, lihat respon ibunya. Kalau dia menangis, maka tangisannya kita lihat, ternyata ibu tuh menangis betapa sayangnya dia sama bayi. Itu yang kita respon. Bukannya kalau dia enggak merespon, kalau dia enggak menangis misalnya dan dia malah ketawa, berarti ibu tuh syukurlah dia tidak terlalu cepat melekat kepada anaknya. Kalau kita sebagai ibunya, kalau kita sebagai ibunya yang mengalir alami aja, menangis ya menangis, karena menangis itu kan menyebabkan kita terbebas dari stres. Karena seorang ibu yang membenci anaknya tidak akan menangis kalau anaknya dilindas kayak gitu, meninggal kayak gitu. Tapi begitu dia menangis berarti tanda-tanda ada cinta di situ. Ya, ada perhatian, ada perlindungan, dan ada rasa penyesalan, dan itu akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sebelum kita menjadi seperti ibu itu yang menangis penuh penyesalan, hati-hati jangan sampai seperti itu. Ya, kan ada pelajaran dalam setiap peristiwa. Jadi alih-alih kita yang diberi pengalaman langsung seperti tadi itu, pengalaman orang lainlah dijadikan guru bagi kita untuk mengingatkan kita tentang eling dan waspada itu. Mau kayak gini nggak? Kalau nggak jangan begini. Gitu. Tapi kan sayangnya kita jarang belajar dari orang lain juga. Padahal sering kita mengatakan semua ini adalah guru. Semua peristiwa kehidupan ini adalah guru. Tapi kita nggak mau berguru pada orang lain. Kita hanya berguru pada orang yang kita percaya. Kita hanya berguru kepada orang yang kita anggap baik. Padahal kan kejahatan itu juga guru kan. Ya, kejahatan juga guru. Guru yang mengajarkan kita supaya tidak melakukan itu kalau tidak ingin yang itu. Tapi kalau misalnya kejahatan misalnya merampok menyebabkan kita penjara, tetapi ada loh tim-tim yang sengaja harus masuk penjara, maka dia merampok untuk bisa masuk penjara dengan tujuan yang lebih penting lagi. Kebayang maksudnya Mas? Kan ada di film-film kayak gitu. Sengaja dia merampok agar bisa masuk penjara tanpa ketahuan bahwa dia sedang menyamar di penjara. Ada. Sehingga, jadi kalau ingin di penjara, apapun tujuan di penjara, maka kita harus mengalami atau melakukan apa yang dilakukan itu. Sama dengan ini. Dalam tubuh manusia ini. Dalam tubuh manusia ini, sang ruh terpenjara. Yang tadinya tak terbatas, jadi terbatas di sini. Tetapi apakah sang ruh yang terpenjara dalam tubuh ini adalah semuanya penjahat? Enggak juga. Kan enggak juga. Bahkan yang terpenjara dalam tubuh yang cacat pun enggak semuanya orang jahat.
ada juga roh-roh yang baik, roh-roh para guru yang masuk ke dalam tubuh yang cacat. Untuk apa? Untuk memberi pengetahuan kepada orang-orang tentang semangat hidup. Jadi saya saja yang kondisi begini penuh semangat, bagaimana mungkin engkau yang lahir lebih sempurna tubuhmu malah kehilangan semangat. Nah, itu pesannya orang-orang atau roh-roh yang lahir ke dalam tubuh yang bagi kita nggak sempurna. Nah, jadi dari situ kemudian kita paham semesta itu bisa mengalirkan pengetahuan di mana saja. Kita hanya perlu peka. Maka saran saya, jadikan semuanya guru. Ya, jadikan semuanya guru. Melihat oh ini, oh itu, oh ini, oh itu gitu. Oke. Nah, tetapi kalau kita lagi-lagi ngomong soal apa tuh namanya pikiran, ya. Ke lagu yang dihayati, lagu yang dinyanyikan, dihayati, diresapi jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan, katanya kan begitu. Sering. Terus iya, terus kemudian berita-berita di televisi yang negatif itu juga kemudian bisa terpantul, terrefleksi ke dalam diri jika kita konsumsi setiap hari gitu. Betul. Ngobrol dengan orang yang dengki, iri katanya juga bisa apa tuh namanya terkontaminasi gitu. Tapi tadi di awal kita ngomong soal apa tuh namanya kalau udah di level tertentu guru spiritual itu sudah nggak ngefek lagi gitu. Betul. Nah berarti teori ini kemudian tidak bisa digeneralisir atau bagaimana, benang merahnya seperti apa gitu? Ya, seperti hewan-hewan liar tuh, Mas Hendra. Hewan liar yang terbiasa hidup bersama manusia menjadi hewan domestik. Yeah. Tapi tidak semua begitu hewan liar diajak ke dalam lingkungan manusia jadi hewan domestik. Enggak. Bisa saja dia tetap hewan liar. Ya, misalnya nih anjing bisa berubah menjadi hewan domestik. Okay. Tapi coba taruh lebah di rumah kita. Ya, pada saat dia menggigit, ya menggigit aja, dia menyengat-nyengat aja gitu. Dia nggak akan berubah gitu kan. Yeah. Karena dia nggak pernah belajar langsung dari kita. Tapi kalau anjing yang terus-menerus diajarin oleh manusia, dapat ya. Bahkan anjing saja bisa, atau kucing, itu bisa mengikuti apa yang diajarkan manusia, betul nggak? Benar. Anjing mana tahu duduk sama ini gitu. Duduk, berdiri, merayap. Tapi kan ketika dikasih tahu, dia tahu kan. Nah, contoh Mas Hendra. Kalau Mas Hendra mengamati di alam gitu. Ada burung-burung yang dari dalam telur sampai anak-anak, mana pernah dia belajar ilmu tentang bagaimana membuat sarang. Betul nggak? Nggak pernah dia. Iya, benar. Ya, namanya dari telur kan. Begitu namanya dari telur, dia sudah ada dalam sarang itu kan. Begitu dia lahir, yang dia pikirkan makanan apa yang datang sama ibunya. Tapi begitu dia dewasa, dia bisa membuat sarang seperti sarang yang dibuat sama ibunya. Siapa yang ngajarin coba? Iya. Dan bahkan sarangnya kan aneh-aneh. Ada sarang yang bentuk gini begitu. Tujuannya apa? Untuk melindungi dirinya dari serangan ular, serangan pemangsa. Pernah nggak si induk ngomong sama dia, nanti kalau kamu dewasa bikin sarang kayak gini? Nggak pernah itu. Bagaimana dia bisa tahu? Dia bahkan nggak melihat itu. Oke lah kalau dia melihat apa yang dikerjakan induknya ketika induknya bikin sarang, oke. Tapi kan nggak pernah dia melihat induknya bikin sarang. Orang dia belum lahir juga dalam bentuk telur juga belum gitu. Bagaimana proses transfer knowledge itu masuk? Gimana itu Wayan? Nah disitulah ada kecerdasan. Kan itu, ya? Itulah kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di setiap atom, yang membentuk DNA, yang membentuk sel-sel tubuh burung itu, termasuk sel di otaknya. Sehingga di situ terekam sebuah cara begitu. Nah, si induk burung inilah kemudian belajar. Ternyata kalau sarang saya begini, mudah dimasukin ular, dia bermodifikasi ribuan atau bahkan jutaan tahun kemudian, dimodifikasi terus-menerus. Nah, memori itu direkam dalam DNA-nya. Sehingga muncullah kemudian bentuk-bentuk sarang yang terus bervariasi. Sampai akhirnya variasi itu benar-benar sudah aman sekali. Sampai saat ini yang kita temui kan aman. Nah, ada kecerdasan semesta di situ. Burung itu punya kesadaran nggak sih, Moin? Nah, banyak orang menyebut kecerdasan semesta itu sebagai kesadaran. Oke, itu ya. Ya, hanya menyebut istilahnya berbeda aja. Siap. Ya, tapi tadi itu saya lagi memikirkan hal yang aneh juga nih, Mas Hendra. Contoh nih,
tubuh kita ini kan dibentuk oleh atom-atom. Atomnya apa? Karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, ya mungkin kalium yang jadi tulang dan sebagainya. Jadi tubuh kita ini kumpulan atom-atom. Kumpulan atom yang sama. Di tempat lain dia jadi burung, di tempat lain jadi anjing, di tempat lain jadi kuda gitu. Padahal atomnya sama. Iya, iya. Makhluk-makhluk karbon ini kita ini semua. Kan karbohidrat. Iya, Karbon. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana atom-atom yang sama bisa menciptakan dirinya menjadi makhluk-makhluk yang berbeda. Aneh kan? Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin saja di planet yang lain makhluk-makhluk hidupnya tidak dibentuk oleh karbon-karbon seperti ini, tapi dibentuk oleh helium. Kan bisa aja. Jadi kalau dibentuk oleh helium mungkin wujudnya berbeda. Ya, nggak kayak kita dari karbon kayak gini gitu. Sehingga ada makhluk-makhluk yang kita sebut gaib yang sekarang di sana mungkin biasa aja mereka gitu. Jadi contoh bagaimana hebatnya semesta ini kalau kita renungkan. Keren. Terus pokoknya keren habis. Oke ya, teman-teman semuanya, kita break dulu. Kita mau pindah kamar dulu, nanti kita lanjutkan ya. Thank you, Pak Wayan. Ya, sama-sama.